Pernah nggak sih kalian bayangin negara sekelas Amerika Serikat yang katanya polisi dunia dan pusat ekonomi global tiba-tiba dinyatakan bangkrut? Kedengarannya kayak adegan film distopia ya? Tapi masalahnya, ini bukan skenario film. Sosok sekaya Elon Musk baru saja melempar peringatan keras yang bikin banyak orang panas dingin. CEO Tesla dan SpaceX ini bilang kalau Amerika lagi melaju cepat menuju jurang kebangkrutan gara-gara utang negara yang sudah nggak terkendali. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka fantastis itu? Yuk kita bedah bareng. Oke, kita masuk ke datanya dulu biar nggak dibilang omon-omon. Menurut data Departemen Keuangan AS per awal 2026, utang nasional mereka sudah tembus angka yang bikin pusing, 38,56 triliun dolar. Bayangin, angka segitu kalau dikonversi ke rupiah, nolnya mungkin sampai nggak muat di layar HP kalian. Masalah utamanya adalah belanja pemerintah Amerika itu secara konsisten selalu lebih besar daripada pemasukan negaranya. Jadi, mereka besar pasak daripada tiang. Pada tahun fiskal 2026 yang lagi jalan ini aja, defisitnya sudah mencapai sekitar 602 miliar dolar. Gila banget kan? Nah, poin ini yang disorot banget sama Elon Musk. Selama ini kita tahu kalau anggaran militer Amerika itu yang paling besar di dunia, sekitar 1 triliun dolar per tahun. Tapi tahu nggak, sekarang beban bunga utang nasional Amerika itu sudah melampaui anggaran militer mereka. Artinya, Amerika bayar bunga utang doang itu lebih mahal daripada biayain seluruh tentara, kapal induk, sampai jet tempur mereka. Elon Musk menilai, kalau ini terus berlanjut tanpa ada lonjakan produktivitas yang luar biasa, krisis fiskal ini sudah nggak bisa dielakkan lagi. Amerika cuma gali lubang tutup lubang, yang makin hari lubangnya makin dalam. Lalu, apa solusinya menurut Elon? Karena dia orangnya sangat pro-teknologi, Elon bilang cuma ada satu cara realistis buat menghindari krisis ini, yaitu lonjakan produktivitas gila-gilaan lewat AI, kecerdasan buatan, dan robotika. Menurut Elon, cuma teknologi ini yang bisa ningkatin efisiensi ekonomi secara drastis, memperluas basis pajak, dan menekan biaya produksi serendah mungkin. Intinya, ekonomi harus tumbuh lebih cepat daripada laju utangnya. Tanpa inovasi teknologi besar-besaran, Elon yakin pertumbuhan ekonomi nggak akan pernah bisa ngejar tumpukan utang yang terus membengkak itu. Bukan cuma Elon Musk yang khawatir, tokoh finansial legendaris lainnya, Ray Dalio, juga ikut kasih peringatan. Dia menyebut kondisi ini sebagai debt spiral atau spiral kematian utang. Ini adalah kondisi di mana pemerintah harus terus berutang cuma buat bayar bunga dari utang yang lama. Ray Dalio bilang, secara teknis Amerika mungkin nggak akan bangkrut secara formal karena bank sentral mereka bisa tinggal cetak uang buat nutup kewajiban. Tapi ada risiko yang lebih ngeri, yaitu penurunan nilai mata uang. Jadi, dolar mungkin nggak akan habis, tapi daya belinya bakal terus merosot, alias kena inflasi parah. Uang kalian makin banyak, tapi barang yang bisa dibeli makin sedikit. Makanya, di tengah ketidakpastian ini, Ray Dalio ngingetin pentingnya diversifikasi aset. Dia menunjuk emas sebagai instrumen yang sering diabaikan, tapi sebenarnya paling efektif buat lindungi kekayaan. Emas itu aset safe haven, karena nggak bisa dicetak sembarangan kayak uang kertas. Dan nilainya nggak bergantung pada kebijakan satu negara saja. Faktanya, dalam 12 bulan terakhir aja, harga emas sudah melonjak lebih dari 70%. Ini jadi bukti kalau banyak investor mulai cari tempat aman buat ngumpetin uang mereka dari ancaman krisis moneter. Jadi, apakah ramalan Elon Musk soal kebangkrutan Amerika bakal jadi kenyataan? Ataukah teknologi AI bakal benar-benar jadi pahlawan di saat-saat terakhir? Satu yang pasti, kondisi keuangan dunia lagi nggak baik-baik saja, dan kita harus mulai waspada dengan aset yang kita punya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju sama pendapat Elon Musk kalau AI bisa jadi solusi? Atau kalian lebih percaya sama strategi Ray Dalio buat amankan aset di emas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat. Bagikan ke teman kalian, dan subscribe, biar kalian gak ketinggalan info geopolitik dan ekonomi paling panas. Saya pamit, tetap cerdas, dan sampai jumpa di video berikutnya.